Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah saya berada di ujung wilayah Kabupaten Bogor. Jadi tepatnya di Desa Bojonggulur, atau kalau perumahan adalah perumahan Villa Nusa Indah 1. Ini adalah ujung Kabupaten Bogor dan insya Allah di Bogor paling utara. Alhamdulillah di sini sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena ada dua pertemuan sungai yang biasanya makin dikenal dan viral ketika ada kiriman banjir dari hulu sungai Cikeas maupun hulu sungai Cilengsi. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena akan memanggil salah satu tokoh perbanjiran dan sekarang mendirikan KP2C, yakni Komunitas Peduli Sungai Cikeas dan Cilengsi. Siapa beliau? Yuk kita panggil. Assalamualaikum Pak Warman, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Para dulur, ini beliau nih Pak Warman, kita akan berkenalan dengan beliau, kemudian aktivitasnya apa sebagai ketua KP2C dan kemudian usaha-usaha apa yang sudah dilakukan Pak Warman. Siap. Boleh diceritain kronologi banjir yang melanda di sekitar ini nih, Bojonggulur dan Bekasi ini gimana nih? Sebelum kita bicara banjir, saya koreksi dikit ya. Oke. Ini kita sekarang berada di pertemuan 3 sungai, betul. Sebelah kanan kita ini Sungai Cilengsi, ya, yang hulunya adalah di Bukit Tembalang sama Gunung Pancar. Sebelah kanan ya. Oke. Kemudian sebelah kiri kita ini adalah Sungai Cikeas, yang hulunya adalah di Bukit Pelangi sama Gunung Gelis. Bukit Pelangi dan Gunung Gelis. Nah, jadi Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas ketemu. Karena ketemunya 2C, pertemuan Cilengsi Cikeas, istilahnya lebih tepat dengan P2C. P2C. Jadi P2C itu singkatan dari pertemuan Cilengsi Cikeas. Iya. Bukan peduli ya, pertemuan. Pertemuan. Nah, tapi betul. Kalau yang KP2C itu singkatan dari Komunitas Peduli Cilengsi Cikeas. Jadi ini Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas. Nah, setelah ketemu di titik tengah ini, ujung sana depan kita itu adalah Kali Bekasi. Kali Bekasi sampai ke laut. Sampai ke laut. Sampai ke laut. Jadi dia Bendung Bekasi, CBL, Teluk Pucung, Babelan sampai dia ke laut. Nah, jadi kalau ini Sungai Cilengsi, kalau sekarang karena kurang agak lumayan nih musim pencemaran, ini biasa warnanya hitam ini. Oh gitu ya? Ini hitam. Hitam. Di sini bagus, Cikeas bagus. Nah, di sini kelihatan gradasi warnanya. Di sekarang juga kelihatan tuh. Warna yang berbeda kan di sungai ya. Betul, karena sinar matahari ya. Betul. Nah, jadi sungai ini unik. Unik ya. Ketika musim kemarau, masalahnya adalah pencemaran karena banyak industri di Sungai Cilengsi. Tapi nanti ketika musim hujan banjir. Banjir. Nah, di tempat yang kita berdiri sekarang, ini puncak-puncaknya banjir ini. Ya. Mungkin kalau kita berdiri sekarang udah tenggelam nih, Zat. Karena kalau di atas sana itu lebih kurang 2 meter. 2 meter. 2 meter ya. 2 meter di jalan ya. Nah, kita berapa meter di bawah jalan ini? Jadi mungkin sekarang di atas saya ini ya 3,5 meter lagi deh. 3,5 meter. Para dulur, 3,5 meter dari sini kalau ada banjir ke sini. Betul. Jadi itu luar biasa. Nah, banjir ini memang sudah berlaku dari 2002, Sat. 2002 sudah hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun, dan sangat menderita masyarakat karena banjir. Jadi ini 2002 itu siklusnya tahunan, 5 tahunan atau berapa tahunan? Sebetulnya banjir udah nggak kenal 5 tahunan, tiap tahun banjir, Zat. Tiap tahun banjir. Gitu. Mulai 2002 itu ya. Betul. Nah, rata-rata banjir itu terjadi 3-4 kali setahun. Bahkan pernah yang 7 kali juga setahun terjadi. Jadi nggak kenal siklus lagi gitu kan. Susah kalau ngitung siklusnya gitu kan. Karena udah nggak beraturan siklusnya gitu kan. Nah, intinya adalah hulu sungai kita ini ini udah rusak di hulunya. Di hulunya. Jadi resapan daya tampung air di hulu sudah sangat minim banget gitu kan. Karena banyak perumahan. Karena banyak perumahan ya, karena banyak pembukaan lahan yang tadinya lahan hijau yang untuk resapan air sekarang tuh jadi bangunan. Nah, berarti kan resapan berkurang. Kalau resapan berkurang, semua air yang ada di hulu digelontorin ke hilir. Kalau dulunya hanya sebagian digelontorin ke hilir, sebagian diresap di hulu, sekarang digelontorin ke hilir. Nah, ditambah lagi dengan permasalahan di hilirnya. Di hilirnya Kali Bekasi ini sampai ke Muara itu banyak penyempitan. Banyak penyempitan kiri kanan jalan, kiri kanan sungai ya. Dan juga yang paling parah lagi otomatis kalau ada penyempitan ada pendangkalan juga. Betul. Atau enggak? Karena penyempitan dan juga ada pendangkalan. Nah, sungai ini udah betul-betul dangkal ya. Terakhir dikeruk tahun 1971.
71 ya. Berarti sekarang iya, iya. 49 tahun ya? Iya, iya, iya. 49 tahun. Jadi terakhir dikeruk tahun 71, bayangin sekarang nggak pernah dikeruk lagi. Jadi sudah sangat dangkal. Makanya ketika air datang dari hulu, sungai ini sudah nggak mampu untuk menampung. Makanya mengalirlah ke perumahan-perumahan. Di belakang kita sekarang ini perumahan Villa Nusa Indah ya. Ini Villa Nusa Indah 1. Kalau di Google suka terkenal kan. Nah, ini sebelah kiri kita. Ini adalah perumahan Pondok Gede Permai. Pondok Gede Permai. Ya. Lebih terkenal lagi ya? Lebih terkenal lagi. Iya. Jadi kalau banjir waktu 1 Januari kemarin di Villa Nusa Indah, banjirnya adalah seplafon. Iya. Seplafon ya. Dekat Ustaz juga seplafon kan? Betul. Dan mobil saya tenggelam di garasi padahal sudah tinggi. Sudah tinggi. Motor-motor di dalam rumah apalagi. Buku-buku, waduh luar biasa habis. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Ustaz. Lebih enak mana? Banjir sampai plafon atau banjir hanya sedengkul? Aduh, nggak enak dua-duanya nih. Apalagi kalau dua-duanya ngirim lumpur nih. Nah, kalau antara dua tadi? Ya otomatis yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua hanya sedengkul. Hanya sedengkul ya. Berarti saya pilih itu. Nah, kalau saya pilih yang seplafon. Karena apa? Kenapa tuh? Karena kebetulan saudara kita di Pondok Gede Permai, waktu banjir 1 Januari kemarin, di Villa Nusa Indah seplafon, di Pondok Gede Permai sedengkul, tapi di lantai 2. Sama itu joknya gitu, semata kaki tapi di lantai 2 gitu. Jadi apapun itu yang jelas masyarakat menderita karena banjir ini. Karena banjir ini. Nah, di situ perlu adanya solusi-solusi. Bagaimana mencegah banjir ini kan? Jadi kalau banjir, kalau bisa yang dikirim pemerintah itu, mohon maaf ya, tidak lagi perahu karet, Indomie, air mineral dan biskuit gitu loh. Bukan itu lagi. Yang diharapkan oleh pemerintah sekarang adalah oleh masyarakat adalah masyarakat ya. Apa ya? Solusi pencegahan banjir. Nah, kebetulan kita kan di KP2C. KP2C adalah komunitas peduli Sungai Cilengsi Cikeas. Kami setiap hari itu memberikan informasi kepada masyarakat tinggi muka air sungai. Dari di hulu semua pun sungai. Nah, itu sangat membantu itu ya. Karena untuk mengantisipasi dan siap-siap kalau ada kiriman banjir ya. Nah, itu sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat. Jadi masyarakat 6 jam sebelum banjir sudah tahu dengan adanya informasi dari KP2C. Nah, informasi itu kita bagikan kepada masyarakat yang sekarang jumlah anggota KP2C yang langsung ya 10.400. 10.400 itu berapa perumahan? Lebih kurang 46 perumahan. 46 terdiri dari Bogor berapa? Ya, lebih Bekasi kurang ya, berapa? Di Bogor ini lebih kurang 40%-nya. 40%-nya. Kemudian 40%-nya lagi di Kota Bekasi, 20% lagi ke Kabupaten Bekasi. Kan ini tiga kota. Tiga wilayah ya. Kabupaten, 1 kota. Betul. Jadi Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nah, kita tersebar di 46 perumahan. Anggota kita sekarang 10.400. 10.400. Dan semuanya korban banjir. Nah, jadi kalau mencari organisasi di Indonesia ini yang anggotanya banyak dan semuanya korban banjir, mungkin ada di KP2C. Ya Allah. Nah, itulah. Jadi KP2C sangat peduli, sangat concern bagaimana caranya supaya banjir ini tidak terjadi lagi. Tadi di awal kita sudah bahas ya. Betul. Penyebabnya tadi adalah berkurangnya resapan di hulu. Betul. Kemudian berkurangnya daya tampung sungai karena penyempitan dan juga karena pendangkalan. Nah, tahun 2018 KP2C bikin seminar diskusi sungai. Itu tingkat apa seminarnya? Tingkat wilayah ya. Tingkat wilayah. Maksudnya wilayah itu kota. Oh, kota. Oke. Tapi 2 kota, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Jadi semua ketua RW dan ketua RT yang terdampak banjir kita undang. Kemudian tokoh-tokoh sungainya kita undang, pejabat-pejabat yang membawahi tentang sungai kita undang, dan BPWS. Kita mencari solusi. Pejabat setingkat kota juga? Enggak, udah nasional. Oh, udah nasional. Oke. Nah, kita mencari rekomendasi bagaimana caranya supaya banjir tidak terjadi lagi. Dilahirkan waktu itu 4 rekomendasi. 4 rekomendasi. Yang pertama ada normalisasi sungai. Kemudian bikin waduk di hulu sungai. Di hulu sungai ya? Hulu sungai ya. Nah, yang ketiga adalah tanggul permanen. Karena tanggul-tanggul yang ada sekarang, mohon maaf, ini tanggul-tanggul sisa developer yang sangat tidak layak kan. Nah, yang keempat adalah bikin check dam, semacam pintu pengendali air di tengah sungai. Itu kita usulkan dari 2018, walaupun kita berjuang sebenarnya udah jauh hari sebelumnya gitu kan. Alhamdulillah, sekarang pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa itu akan segera direalisasikan. Sekarang sudah mulai proses pengukuran dan akhir tahun ini akan dimulai. Oh gitu. Normalisasi sungai. Jadi normalisasi itu berupa. Kalau tanggul itu sepanjang apa itu? Atau dari mana sampai mana ini? Ya.
yang jelas dari kita berdiri sekarang ya, ini sampai ke CBL namanya, itu dinormalisasi. Bukan BCL, bukan CBL. CBL itu Cikarang Bekasi Laut. Oh, Cikarang Bekasi Laut. Nah, iya, jadi iya. normalisasi itu bentuknya adalah pengerukan, ya, pelebaran sungai, dan juga penanggulan. Penanggulan. Nah, itu tanggulnya itu adalah tanggul yang permanen, yang model bore pile itu. Oh, nah, itu betul-betul kuat. Nah, sungai yang tadinya lebarnya 20 meter, 40 meter, dibikin jadi 60 meter. Ya kan? Kemudian juga tanggul dibikin baru lagi di luarnya. Di luarnya kan. Jadi dataran sungai menjadi lebih luas. Iya. Kemudian sungainya juga dikeruk. Dikeruk lumpur-lumpurnya dibuang ke pinggir. Nah, dibuang ke pinggir. Ini tanggul lama ya. Iya. Ini tanggul lama, ini tanggul baru kan? Ini kan kosong nih. Iya. Kosong. Sungai dikeruk, tanahnya ditaruh di antara tanggul lama dan tanggul baru. Nah, itu nanti menjadi tanaman hijau. Oh, tanaman hijau. iya, bagus, nah, ya? Bagus ya. Nah, bagus, nah, di sampingnya itu menjadi jalan inspeksi untuk orang jogging track. Bukan untuk mobil ya. Iya. Jadi bagus ini, nantinya bagus. Nah, dari P2C ini sampai ke CBL tadi, gara-gara Ustaz ngomong CBL. BCL ya, yang benar ada CBL betul, Cikarang Bekasi Laut. Jadi dari P2C ini sampai CBL, Cikarang Bekasi Laut, dan mundur ke sini 4 kilo. Sini 4 kilo ya, ke Cikasi 4 kilo. Iya. Dan mundur juga ke Cilengsi 4 kilo. Itu akan dikerjakan akhir tahun ini mulainya. Akhir tahun ini. Ya. Itu dengan anggaran 4,4 triliun dari APBN tahun jamak. Oh, gitu. Kemudian setelah 4 kilo ke atasnya, dan ini juga setelah 4 kilo ke atasnya juga dilakukan normalisasi. Pakai dana pinjaman Jepang apa ya? JICA itu lah, JICA. Iya. JICA itu. Soalnya Ustaz, dan itu sekarang lagi dalam bikin pengukurannya, desainnya, awal tahun depan akan dimulai juga. Alhamdulillah. Ya, jadi semua program-program ini bermanfaat buat masyarakat. Nah, tidak hanya itu. Kalau tadi kan masalah di hilir ya, di hilir sekarang air ini kan dari hulu asalnya. Dari hulu asalnya kan, hulunya Sungai Cilengsi. Ini Sungai Cilengsi, ini Sungai Cikeas. Yang paling dahsyat mengakibatkan banjir itu ada Sungai Cilengsi, bukan Cikeas. Ya. Sungai Cilengsi ini dasnya ya, daerah aliran sungainya 26.500 hektar. Sedangkan Sungai Cikeas hanya 11.300 hektar. Jadi baru ya. Kekuatan Sungai Cilengsi itu adalah 2,5 kali lipat lebih dahsyat dibanding Sungai Cikeas. Nah, karena Cilengsi yang paling dahsyat, di hulunya Sungai Cilengsi itu di daerah Sukamangkok sana dibikin waduk. Bikin waduk. Kalau pemerintah menamakan Waduk Narogong. Sekarang dalam proses pembebasan tanah. Nah, kalau waduk itu nanti sudah yang di Narogong ini dekat Cikeas itu atau gimana? Ujung hulunya Sungai Cilengsi. Jadi walaupun namanya Waduk Narogong bukan berarti di Jalan Narogong Raya itu bukan enggak ya? Saya penasaran itu. Betul. Itu di hulunya Sungai Cilengsi. Nah, itu Waduk Narogong dibikin. Kalau waduknya nanti sudah jadi, kan dia bisa mengurangi 30% debit Sungai Cilengsi yang ke hilir. 30%. Ya. Jadi misalnya anggaplah tanya 100 yang mengalir ke hilir, jauh ke bakal banjir, dengan adanya waduk bisa ditampung dulu sementara. 30%. Badan 70%-nya dialirkan. Yang 70% yang tadinya sungai sedikit daya tampungnya, dengan normalisasi tadi daya tampungnya menjadi besar. Ya. Makanya saya berharap mudah-mudahan kalau ini lancar semuanya program ini 2023 seolah Bojongkulur, Ponorogo Permen dan sekitarnya sudah bisa bebas lebih. 2023. Kita berharap sama 2023 itu bukan berarti juga lama, tapi juga bukan berarti sebentar ya. Tapi insya Allah kalau itu sudah terrealisasi kita akan luar biasa terbantu, dan selama ini yang menjadi keluhan-keluhan termasuk harga perumahan jadi drop, kemudian kesulitan akses kemana-mana dan sebagainya, insya Allah bisa terrealisasi ya. Nah, kelanjutannya bagaimana? Akan lebih menarik lagi. Yuk kita ikutin ya perbincangan dengan Pak Puarman, Ketua KP2C yang saat ini lagi ada di sini. Oke, para dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.